Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan rumah tangga. Bahasan ini sederhana lah, maksudnya kita bahas itu sangat sederhana, tapi dijalani memang luar biasa. Jika kita untuk yang sudah menikah ya, flashback pada saat-saat sebelum menikah, maka itu seperti duduk di pantai yang memandang ke lautan lepas, memandang rencana atau keindahan pernikahan. Maksudnya begini saudaraku, laut lepas atau lautan itu sangat indah untuk dipandangi, tapi sangat berat untuk diarungi. Untungnya nenek moyang kita memang seorang pelaut, jadi kita harus berani melaut gitu. Nah, rumah tangga pun begitu. Pada saat masih pacaran lah lebih mudahnya, rumah tangga itu memang sangat begitu indah untuk dibayangkan. Nah, tapi kemudian faktanya adalah tidak semudah itu, tapi juga tidak sesulit itu. Jika seandainya yang berpacaran duduklah di pinggir pantai memandang lautan, tidak berani untuk mengarungi lautan, padahal tidak bawa karung, tidak berani untuk mengarungi bahtera laut, tidak beranilah untuk mengarungi lautan itu, maka selama-lamanya dia akan terjebak pada keindahan fantasia gitu. Tapi tidak ada progres. Jadi memandang keindahan laut tapi tidak menyeberanginya itu tidak ada nilai gitu. Jadi berpacaran terus tapi tidak nikah, hanya membayangkan keindahan, membayangkan dan sebagainya, tidak ada nilai. Nah, kemudian begini saudaraku, kriteria nikah, kemudian syarat nikah dan sebagainya, rumah tangga itu sudah banyak dibahas oleh para ulama. Jadi kami lah dari tim Raja Wali berusaha untuk memberikan informasi yang agak berbeda gitu saja. Ini permainan pinter dari Dewan Penguji. Banyak sekali hal-hal yang ketika pacaran itu indah, tapi ketika menikah menjadi basi, menjadi membosankan. Banyak sekali, gampangnya begini, hal-hal yang terkait biologis pada saat sebelum pernikahan itu sangat indah untuk dikejar, karena memang makhluk-makhluk Dewan Penguji ini mendorong dengan sangat sempurna. Kenapa didorong? Karena di situ ada nilai negatif. Pada saat sudah halal menikah, itu di situ justru si makhluk-makhluk metafisika ini, si Dewan Penguji ini menghalangi. Karena apa? Urusan itu menjadi suatu hal yang bernilai positif. Tidak rela lah makhluk itu ketika ada orang berbuat yang bernilai positif. Jadi memang permainan makhluk ini luar biasa. Strategi tacklingnya luar biasa. Nah,
Rumah tangga itu kemudian ini, kembali saya bukan dalam kapasitas untuk mengajari, ini hanya berbagi informasi. Karena rumah tangga itu memang tidak bisa menggunakan standar tunggal. Jadi kalau pakai standar tunggal miring, kita harus menggunakan standar ganda atau standar fleksibel. Jadi kita tidak bisa menggunakan standar orang lain untuk rumah tangga kita ataupun sebaliknya. Karena memang biasanya permasalahannya itu mirip tapi beda-beda tapi mirip. Nah, permasalahan pertama itu seumpamanya ekonomi. Ekonomi itu memang hal yang krusial, walaupun bukan penentu. Kenapa krusial? Karena memang kebutuhan hidup dunia ya dunia. Kebutuhan hidup di dunia itu ya uang. Tapi jangan sampai diperalat uang. Jadi artinya materi itu penting, tetapi bukan satu-satunya, bukan solusi mutlak. Nah, kenapa demikian? Karena banyak juga orang yang secara materi sudah mapan, sempurna, sudah cukup, tetapi tidak berani berumah tangga, atau sudah berumah tangga malah bubar. Artinya materi itu memang bagian dari, tapi bukan sebagai penentu. Saya tidak berani menasehati terkait dengan kesabaran dalam rumah tangga ya. Kalau ekonomi sulit ya bersabar, tidaklah, itu memang berat. Jadi kadangkala kita menganggap permasalahan orang lain itu mudah, padahal yang menjalaninya itu susah gitu. Aslinya begitu. Tapi ini hanya berbagi saja. Berumah tangga itu seperti rel kereta api. Itu. Jadi kanan dan kiri satu tujuan tapi tak pernah bersatu. Ada ikatan namanya beton. Jadi kalau di rel itu kan ikatan kanan kiri kan pakai, kalau dulu pakai kayu, sekarang pakai cor-coran beton gitu. Nah, itulah ikatannya. Jadi kanan dan kiri memfasilitasi untuk melajunya rel kereta dengan kecepatan yang sesuai. Jika sampai anjlok, rusak. Jika relnya rusak, keretanya bakal anjlok. Dalam rumah tangga itu, godaan itu bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami, godaan ada 4. Dari belakang istri, dari depan anak, dari kanan saudara, dari kiri teman. Jadi permasalahan itu, ujian itu datangnya ujian ataupun dorongan. Jadi power ataupun rintangan itu bisa datang dari istri. Dorongan, motivasi ataupun penghalang sekalipun istri. Jadi kalau istri yang mendorong suami, berarti power seorang suami makin kuat. Tapi kalau istri menarik dari belakang, biasanya suaminya kelabakan. Nah, anak ada di depan. Anak ini menjadi sandungan, tetapi bisa juga menjadi pembuka jalan. Gitu. Banyak orang-orang hebat tersandung oleh anak. Ini kita tidak berbicara masalah pahala dan dosa, tapi secara manusiawi, itu banyak ujian itu, anak itu bisa menjadi ujian. Anak kan bisa menjadi ujian, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi perhiasan, dan bisa menjadi keindahan yang sejati. Anak bisa menjadi sandungan. Anak bisa juga sebagai pembuka jalan atau pemberi keindahan. Banyak kejadian orang-orang besar full didorong oleh istrinya, dimotivasi oleh istrinya, tapi tersandung anak. Itu banyak. Ada juga istri aman, mendorong, memotivasi dengan tinggi sehingga full power. Anak aman, sesuai dengan arahan, sesuai dengan kaidah lah, anak aman.
dari kanan saudara. Maksudnya saudara itu bisa jadi adik, kakak, paman dan sebagainya. Termasuk orang tua atau mertua itu di kanan. Nah, ini bisa menjadi serengkatan, apa sih bahasanya? Kalau nyerengkat dari samping itu ya. Jadi ketika kita anteng berjalan, tiba-tiba kaki kita yang kanan disenggol, itu kan bisa jadi ambruk. Nah, dari kiri pun sama. Teman itu kadangkala bisa menjadi perusak rumah tangga. Orang tua kadangkala menjadi peredam situasi, pengunci situasi, mengutuhkan keluarga, tapi ada juga yang menjadi perusak. Saya tidak bermaksud menghina orang tua, tidak. Tetapi dalam beberapa kasus, intervensi yang terlalu tinggi itu bisa menjadi pemicu lah, maksudnya bisa menjadi pemicu. Nah, orang tua, saudara ataupun teman, anak dan juga istri atau suami itu merupakan alat uji bagi makhluk metafisika untuk menguji suami atau menguji istri. Jadi kalau istri di belakangnya suami gitu. Itu alat ujinya di situ. Ketika dihadapkan pada ekonomi, maka yang uji 4 pihak ini. Sikap istri bagaimana, sikap anak bagaimana, sikap orang tua keluarga bagaimana, sikap teman saudara bagaimana. Ketika ada musibah atau ada musibah, sikap bagaimana. Jadi alat uji yang terdekat bagi dalam rumah tangga itu yang digunakan itu. Jadi makhluk-makhluk itu pintar sekali mengelola orang terdekat ini, sehingga orang terdekat ini dijadikan alat uji apakah seseorang pantas mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Jadi begitu saudaraku ya, maka saya menasihati untuk saya sendirilah dan juga mengajak atau menghimbau saudaraku semua. Dalam rumah tangga itu memang permasalahannya sangat determinan lah. Maksudnya masing-masing punya masalah dan masing-masing harusnya punya solusi. Itu. Bercerai itu memang halal, tetapi Allah tidak menyukai. Artinya apa? Artinya ketika pernikahan atau rumah tangga ini adalah anugerah, itu mari kita jaga gitu. Begitu saudaraku, semoga kita dikuatkan. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.